Market Analysis 25 Oktober 2022 dan kali ini kita akan melihat dari posisi perkembangan terbaru terkait dengan pemilihan pemimpin baru dari Partai Tory di Inggris dan juga krisis energi yang berkembang di Uni Eropa. Berita diawali dengan Kepala IEA yang menyatakan bahwa di tengah krisis energi global pertamanya, Kepala Badan Energi Internasional IEA, Dr. Fatih Birol yang juga merupakan Direktur Eksekutif, mengatakan bahwa dunia sedang berada di tengah-tengah krisis energi global pertama yang sesungguhnya. Birol juga menyoroti keputusan OPEC Plus yang memangkas produksi 2 juta barel per hari yang sangat berisiko, di mana posisinya adalah beberapa negara sedang berada di ambang resesi. Pasar LNG global pun diperkirakan semakin ketat di tahun depan akibat impor Eropa yang meningkat dan juga permintaan dari China yang kemungkinan pulih. Tentunya hal ini akan membuat harga LNG ataupun gas alam akan mengalami peningkatan. Uni Eropa minta Inggris dan Swiss terlibat untuk batasan harga gas. Ya, hal ini dikarenakan negara-negara Uni Eropa sudah mulai proaktif mendorong pembatasan harga gas alam yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Namun, Komisi Eropa mengingatkan supaya anggota Uni Eropa juga memberlakukan batas harga tersebut untuk negara-negara seperti Inggris dan juga Swiss agar efektif. Nampaknya krisis energi ini masih akan terus menjadi beban serius bagi Eropa dan juga Inggris. Dan dari pemilihan Inggris tidak perlu menunggu sampai 28 Oktober, Rishi Sunak langsung resmi terpilih. Sunak dinyatakan sebagai pemenang setelah menjadi satu-satunya yang memenuhi syarat dukungan, yaitu untuk menggapai 100 suara. Sehingga tidak diperlukan proses putaran berikutnya yang semula diperkirakan akan terjadi final vote di tanggal 28 Oktober. Dalam pidato perdananya, Sunak mengatakan bahwa Inggris menghadapi tantangan ekonomi yang besar. Dan berikutnya adalah agenda terkait pasca pemilihan. Di jam 9 pagi waktu London atau kurang lebih jam 3 sore waktu Indonesia bagian Barat, Truss akan memimpin pertemuan kabinet terakhir dan selang 1 jam di 10.15 pagi hari waktu London atau sekitar 16.15 waktu Indonesia bagian Barat, Truss akan membuat pernyataan di luar kantor Downing Street nomor 10 sebelum bertemu Raja Charles di istana. Sementara itu, Rishi Sunak akan menghadap ke istana langsung bertemu Raja Charles dan di jam 11.35 waktu London atau 17.35 waktu Indonesia bagian Barat, Sunak akan memberikan pernyataan perdananya di depan kantor Downing Street nomor 10 sebagai Perdana Menteri baru. MUFG mengingatkan awas euforia pemilihan Sunak kemungkinan hanya bersifat sementara. Menurut MUFG, terpilihnya Rishi Sunak memberi harapan baru bagi pasar terhadap Inggris dan jangka pendek tentunya akan mendukung pound sterling bergerak positif. Tapi kenaikan diperkirakan akan singkat. Tentunya Anda masih ingat dengan live streaming kita di hari Senin yang mengingatkan bahwa ini kemungkinan skenario adalah buy on rumor, sell on fact. Artinya, pasca pemilihan terjadi, maka fokus pasar akan kembali kepada kondisi resesi yang menaungi Inggris. MUFG juga menyoroti penurunan pound sterling yang sudah ada sebelum gejolak ketidakpastian politik tersebut. Bahkan, rencana kenaikan pajak ataupun pemotongan pengeluaran yang akan datang berpotensi menggiring Inggris terkena resesi yang lebih dalam, bahkan jauh lebih dalam daripada negara lainnya. Fokus pasar dalam waktu dekat kita beralih kepada kebijakan fiskal pemerintah yang akan diumumkan 31 Oktober mendatang. Kemudian minggu depan pun kita akan beralih kepada agresivitas Fed. Walaupun ada rumor yang mengatakan bahwa itu kemungkinan akan menjadi puncak dari kenaikan suku bunga agresifnya Fed. Dan diisukan pula kemungkinan mempertimbangkan untuk mulai menaikkan hanya sedikit saja untuk suku bunga berikutnya. Sementara dari China, kita akan menghadapi apa yang akan diputuskan oleh China terkait dengan permasalahan di properti. Termasuk juga kebijakan longgar dari PBOC yang sampai saat ini nampaknya masih terkendala dan kita bisa melihat Hang Seng bergerak negatif. Meskipun sempat spike sampai 15.449, tapi kalau Anda lihat dari sisi grafisnya, justru dia kecenderungannya menunjukkan pola tekanan yang cukup membebani. Dan untuk ekonomi kalender malam ini, kita akan terfokus hanya satu data saja dari US CB Consumer Confidence di jam 9 malam. Ekspektasi adalah 106.5, berarti mengalami penurunan dari previous 108. Aktual lebih besar dari ekspektasi, maka US dollar akan mengalami penaikan ataupun penguatan, dan itu berdampak kepada indeks saham, gold, ataupun other currency seperti pound sterling akan mengalami penurunan. Sementara aktual lebih kecil dari ekspektasi, maka USD akan mengalami penurunan atau pelemahan, dan sebaliknya, indeks saham, gold, dan juga other currency berpotensi mengalami kenaikan. Bad news is good news, masih tetap harus dipegang. Bad news is good news untuk market akan sangat dibutuhkan untuk menarik sentimen positif. Tentunya hal ini tetap berlaku karena
pasar mengharapkan Fed mulai melonggarkan kebijakannya. Oleh karenanya, mereka berharap bahwa data-data tersebut mulai mengalami penurunan ataupun mengalami data buruk. Dan kita beralih kepada outlook dari US dollar, di mana grafik daily chart ditutup dengan candle spinning tops. Oke, tentunya Anda ingat bahwasanya spinning tops adalah 50-50 atau kesempatan yang cukup berimbang antara bullish maupun bearish, dan itu berpotensi menunggu apa yang akan terjadi dalam sentimen market kali ini. Tapi kalau kita lihat dari sisi teknisnya, maka peluang tersebut masih unggul untuk terjadinya kenaikan, dikarenakan posisi tersebut berdekatan dengan zona support, sehingga diharapkan terjadinya kenaikan ataupun spike kembali. Namun kalau kita lihat dari sisi MACD yang kecenderungannya mengalami penurunan, maka bisa juga dia akan jebol pertahanan ataupun support. Lalu kemudian kalau kita kaitkan dengan grafik H4 yang kecenderungannya mengalami pola sideways, tapi juga cenderung sudah lebih rendah, dan kita juga bisa melihat di sini ada potensi ataupun peluang terkait dengan small double bottom. Itu artinya neckline akan berada di 112.45, sehingga nantinya kalaupun misalkan dia terjadi kenaikan, maka itu adalah hal yang wajar sebagai pola double bottom kecil, dan akhirnya berujung kepada level resistance 113 kembali. Nah, kemudian mungkin nantinya suatu waktu dia akan terjadi breakout resisten, atau mungkin saja justru malah terjun kembali turun ke bawah. Nah, di sisi lain, kita juga melihat dari sisi US Treasury yield yang ternyata mengalami rejection turun. Ya, sempat terjadi kenaikan, lalu kemudian dia mengalami penurunan. Tapi kalau Anda lihat, ini adalah grafik H4 yang sudah bisa dibilang dalam fase penurunan tapi tetap sideways. Ya, kita lihat terlebih dulu. Kalaupun misalkan ini dianggapnya sebagai double top, maka neckline itu berpotensi akan sesuai dengan kemiringan tersebut. Jadi kalau misalkan ini adalah double topnya, maka neckline akan berada di zona tersebut, dan kita akan mendapatkan pola penurunan. Neckline-nya harus tembus 4.11. Nah, di sisi lain, kalau kita pertimbangkan dari sisi candlestick daily, maka posisinya adalah seperti demikian. Dan ini kecenderungannya kita melihat potensi hammer, yang berarti juga masih bisa mengalami penurunan. Tapi permasalahannya adalah yang sebelumnya terjadi shooting star, kemudian dengan posisi berikutnya adalah hammer ataupun hanging man, tapi dengan real body yang berwarna hijau ataupun positif. Tentunya ini akan menjadi perlawanan apakah terjadi kenaikan lanjutan atau penurunan. Di sisi lain, kalau kita compare antara harga dengan RSI ataupun MACD dalam hal ini, maka kita melihat posisi dari bearish divergence yang masih tetap menjanjikan. Artinya, bisa saja di malam hari terjadi reversal turun untuk US Treasury yield. Dan itu berarti grafik gold ataupun pound sterling bisa saja mengalami rebound di pertengahan malam.